Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Bertemu lagi di channel Guru Madrasah Keren. Kali ini kita akan membahas mengenai rangkuman dan kisi-kisi soal untuk mata pelajaran Al-Quran Hadis di kelas 1 Madrasah Ibtidaiyah di semester genap. Bagi teman-teman semua, harap disaksikan atau ditonton videonya dengan baik, disimak dengan baik ya, supaya nggak gagal fokus, supaya kalian bisa menjawab soal-soal pertanyaan besok ketika PAT. Kita lanjut. Kemarin di semester 2 kita sudah belajar mengenai tanda baca tanwin. Tanda baca tanwin ada 3 macam: fathatain, kasrohtain, dan dhammahtain. Nah, ini gambarnya nih ya, bentuknya ada fathatain, kasrohtain, dhammahtain. Fathatain yang ada garis 2 di atas, kasrohtain garis 2 di bawah, dan dhammahtain yang bentuknya ya seperti huruf wawu yang ada di atas ya, seperti itu. Itu gambaran mengenai fathatain, kasrohtain, dan dhammahtain. Kemudian tanda baca fathatain adalah tanda baca fathah yang double atau yang ganda. Ada 2 berada di atas huruf hijaiyah dan bunyi bacaannya an ya, dibacanya bunyinya an. Lalu tanda baca kasrohtain adalah tanda baca kasroh yang double juga atau ganda. Ada 2 berada di bawah huruf hijaiyah dan bunyi bacaannya dibaca in ya, kalau tadi an, ini in. Kemudian tanda baca dhammahtain adalah tanda baca dhammah yang double atau ganda, 2 juga dia ya, berada di atas huruf hijaiyah dan bunyi bacaannya un ya. Jadi ini yang dimaksud dengan tanwin. Nah, contoh bacaannya bisa kalian lihat di sini. Ada alif berharokah fathatain, garisnya 2 di atas, maka dibacanya an. Ada alif berharokah ya kasrohtain ya, garis 2 di bawah, dibacanya in. Ada alif berharokah dhammahtain ya, 2 dhammah yang ada di atas, maka dibacanya un. Jadi jika huruf hijaiyah diberikan harokah tanwin, maka dibacanya berbunyi seperti nun sukun ya, seperti ada nun sukunnya an, in, un ya, seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke tanda baca sukun. Tanda baca sukun adalah tanda baris mati ya. Sukun itu diam ya, artinya sukun diam, mati ya. Tanda baca sukun terletak di atas huruf hijaiyah ya. Tanda baca sukun lambangnya seperti lingkaran nih, lihat nih, seperti ini gambarnya ya, seperti lingkaran bulat di atas huruf hijaiyah. Contoh bacaan sukun yaitu, nah di sini ada ba, sin, dan mim. Sinnya berharokah sukun, mati, jadi dibacanya bismi. Kemudian ada ha, mim, dal. Mimnya sukun, dibacanya jadi hamdu ya. Ada qaf, lam, dal, dan ba ya, lamnya sukun, jadi qalbu ya. Ada laila, ya-nya sukun, laila dibacanya. Kemudian minhum, nunnya sukun ya, mim yang keduanya sukun, minhum jadi dibacanya. Oke, kita lanjut. Nah, tanda baca tasydid. Tanda baca tasydid adalah tanda pada 2 huruf hijaiyah yang harokahnya sama. Tanda baca tasydid terletak di atas huruf hijaiyah ya, adanya di atas huruf hijaiyah. Lambang atau simbolnya seperti huruf W ya. Ingetin, tanda baca tasydid bentuknya seperti huruf W. Contoh bacaannya, nah ada ya 2 mim yang kemudian dijadikan 1 karena harokahnya sama, jadi diganti dengan tasydid, maka dibacanya menjadi ummi, ditahan ya, ummi. Nah, kemudian ada lagi lamnya 2 ya, maka dibacanya jadi kullu, kullu ya.
Terus ada lagi ya, roknya 2 ya, harokahnya kasroh jadi sirri. Nah, itu cara baca tasydid. Nah, sekarang kita masuk ke surat-surat pendek, yaitu surah An-Nasr ya. Di sini kita kita baca dulu keterangan surah An-Nasr-nya ya. An-Nasr berarti pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jumlah ayatnya ada 3. Surah ini berisi tentang perintah Allah kepada Rasulullah untuk memuji dan memohon ampun kepada Allah. Surah ini ya, sebab turunnya karena peristiwa Fathu Mekah, di mana banyak penduduk Mekah yang berbondong-bondong memeluk Islam ya. Peristiwa Fathu Mekah nanti bisa kalian pelajari di pelajaran SKI ya. Nanti akan ketemu, oh ini namanya Fathu Mekah ya. Nah, sekarang kita baca surat An-Nasr-nya ya, kalian bisa ngikutin ya dalam hati atau ngikutin bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba ya. Cara bacanya kurang lebih seperti itu. Shadaqallahul azim. Arti per ayat, idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang ya, bukan telah dating, tapi telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Ayat keduanya, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan kamu lihat manusia masuk ke agama Allah dengan berbondong-bondong. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat ya. Ini surat An-Nasr. Silakan diingat-ingat, dibaca, jangan sampai lupa artinya terutama ya, karena besok bakalan keluar. Nah, sekarang surah Al-Kafirun. Kalian bisa lihat di sini Al-Kafirun artinya orang-orang kafir. Ya, jumlah ayatnya ada 6. Surat ini berisi tentang perintah Allah kepada Rasulullah untuk tidak menyembah berhala yang disembah oleh orang-orang kafir. Nah, ya, kita baca ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Nah, arti per ayat, qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah ya, di sini Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk mengatakan kepada orang-orang kafir, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah, wala antum 'abiduna ma a'bud, dan kalian juga bukan penyembah apa yang aku sembah, wala ana 'abidum ma 'abadtum, dan aku tidak pernah menyembah apa yang kalian sembah, wala antum 'abiduna ma a'bud, dan kalian juga tidak pernah menjadi penyembah apa yang aku sembah, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Oke, kita lanjut. Surah Al-Kautsar. Sini kalian bisa lihat Al-Kautsar berarti nikmat yang banyak. Jumlah ayatnya ada 3. Surah ini berisi tentang perintah Allah kepada Rasulullah untuk melaksanakan sholat dan berkurban
karena Allah telah memberikan banyak nikmat kepada Nabi Muhammad. Nah, kemudian kita baca dulu ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Nah, artinya inna a'tainakal kautsar, sungguh kami telah memberimu, ya, yaitu Nabi Muhammad, nikmat yang banyak. Fasalli lirabbika wanhar, maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah, ya, potonglah hewan kurban, kata Allah. Kemudian inna syani'aka huwal abtar, sungguh orang-orang yang membencimu adalah orang-orang yang terputus dari rahmat Allah. Ya. Kemudian selanjutnya surah Al-Maun. Surat Al-Maun di sini kalian bisa lihat artinya bantuan penting atau hal-hal yang berguna. Jumlah ayatnya ada 7, ya. Surah ini berisi tentang ancaman terhadap mereka orang-orang yang mendustakan agama, ya, banyak kategorinya bagi orang-orang yang mendustakan agama, yaitu orang yang menindas anak yatim, orang yang tidak mau menolong orang lain, ya, orang yang berlaku liar, ya, orang yang tidak mau membantu atau memberikan bantuan barang-barang yang berguna. Nah, sekarang kita baca dulu ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladzi yukadzibu bid-din, fadzalika alladzi yad'ul yatim ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Ya, artinya, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Siapakah mereka? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, mereka itulah orang-orang yang menghardik, orang-orang yang tidak mendidik, orang-orang yang membiarkan, orang-orang yang menzolimi anak-anak yatim. Itulah orang-orang yang mendustakan agama. Siapa lagi kah mereka? Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan orang-orang yang tidak memberikan makan bagi orang-orang miskin. Fawailul lil musallin, maka celakalah, ya, bagi orang-orang yang melaksanakan salat. Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang yang lalai terhadap salatnya. Alladzina hum yuraun, dan orang-orang yang berbuat riya, pengen dilihat oleh orang, ya, pengen dipuji oleh orang. Ya, dia melakukan kebaikan bukan karena Allah, tapi karena pengen dianggap baik, pengen diakui eksistensinya, keberadaannya, pengen dilihat, dipuji, dan lain sebagainya. Tapi kalau nggak ada orang, dia cuek, dia nggak peduli, bahkan dia menjauh dari Allah. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang ketujuh ayatnya, wa yamna'unal ma'un, dan orang-orang yang enggan memberi bantuan atau barang-barang yang berharga. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari sifat-sifat seperti ini. Na'udzubillah min dzalik. Baik, kita lanjut. Surat Al-Quraisy. Nah, kalian bisa lihat di sini surat Al-Quraisy. Al-Quraisy artinya bangsa atau suku Quraisy. Jumlah ayatnya ada 4, ya, berisi tentang kebiasaan suku Quraisy yang gemar atau senang berdagang, dan juga berisi tentang perintah Allah untuk menyembah Allah. Ya, kita baca ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Ya, shadaqallahul azim. Nah, artinya li'ilafi Quraisy, karena kebiasaan orang-orang Quraisy, ilafihim rihlatash syita'i was-shaif, yaitu mereka terbiasa berpergian pada musim dingin dan musim panas. Ya, tujuannya untuk berdagang, ya. Falyabudu rabb hadzal bait, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan yang pemilik Ka'bah, alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf, yang telah memberi makan kepada mereka untuk menghilangkan rasa lapar dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan. Ya, terakhir pembahasan kita mengenai hadis kebersihan. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan umat Islam untuk hidup bersih. Sebagaimana hadis tentang kebersihan berikut ini. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, at-tahuru syatrul iman. Artinya, telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bersuci itu sebagian dari iman. Kita harus mencontoh sifat dan sikap Rasulullah yang gemar hidup bersih dan suka menjaga kebersihan. Rasulullah mengajarkan tata cara wudhu agar senantiasa diri kita bersih dan suci. Contoh menjaga kebersihan dan kesehatan diri adalah mandi, menggosok gigi, wudhu, olahraga, dan menjaga pola tidur dan pola makan yang teratur. Oke, nah sekarang kita lihat di sini ada 10 soal, ya. Insya Allah ini akan keluar, ya, ketika PAT. Kalian simak dengan baik, ya. Selebihnya nanti kalian pelajari lagi, ya. Nomor 1, harokah yang double atau ganda berbunyi seperti nun sukun disebut apa? Ya, disebutnya adalah tanwin. Oke, nomor 2, lambang atau simbol tanda baca sukun. Ya, bentuknya seperti apa sukun? Seperti lingkaran bulat, ya. Kemudian nomor 3, dan kamu melihat manusia ke dalam agama Allah, masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong. Bacaan tersebut merupakan arti dari ayat yang berbunyi apa tuh kira-kira? Kira-kira arti dari surah apa, ayat berapa ya? Kalau nggak salah, ya, dan pastinya benar, ini adalah surat An-Nasr, ya, surat An-Nasr ayat kedua. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Oke. Nomor 4, syajarun. Nah, bacaan di samping adalah, ya, syajarun. Nomor 5, surah yang berisi tentang ciri-ciri orang yang mendustakan agama. Ayo, tadi kita udah bahas surah apa tuh kira-kira? Surah Al-Ma'un, ya, orang yang mendustakan agama. Nomor 6, Rasulullah SAW mengajarkan agar selalu hidup sehat, ya, dan bersih. Salah satu sunnah Rasulullah dalam membersihkan dan menyehatkan mulut dan gigi kita adalah dengan, nah, ini ada yang namanya sunnah Rasulullah bersiwak atau menggunakan siwak. Siwak itu adalah kayu, ya, sejenis kayu yang ujungnya dibentuk seperti sikat, ya. Jadi dia panjang-panjang. Kalau kalian pernah melihat, mungkin ada saudara, keluarga, atau kerabat terdekat atau tetangga yang pulang umroh, pulang haji, biasanya mereka ada yang bawa siwak. Siwak itu jenisnya kayak kayu, ya. Terus nanti kita bersihin, cuci, ya, kita buat ujung siwaknya itu seperti sikat, ya. Nanti bisa kita gosok-gosokin ke gigi kita, ya. Siwak itu sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW, ya, untuk menjaga kesehatan mulut dan gigi. Ya, sebagaimana Rasulullah bersabda, laula an asyqa ala ummati la amartukum bisiwak, ya, la amartuhum bisiwak. Kata Rasulullah, seandainya tidak memberatkan bagi umatku, maka aku akan memerintahkan, ya, kepada umatku untuk menggunakan siwak, ya. Nah, itulah Rasulullah SAW, ya, mengajarkan kita untuk berupaya hidup sehat, untuk menjaga kesehatan, terutama kesehatan mulut dan kesehatan gigi kita. Nomor 7,
Lakum dinukum waliyadin. Nah, kira-kira ini ayat tentang apa, surat apa ya? Nah, ini adalah ayat terakhir dari surat Al-Kafirun. Apa artinya? Lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Sono dulu ya, Buya lagi kerja dulu ntar ya. Nomor 8, lafal ayat wala yahuddu ala ta'amil miskin. Terdapat pada surat apa nih? Ya, ini adalah surah Al-Maun ayat ketiga. Ya, diingat-ingat jangan sampai lupa, surat Al-Maun ayat ketiga. Nomor 9, madada. Ya, tulisan di samping jika diberikan tasdid jadi apa? Ya, dalnya jadi hilang satu. Kemudian diberikan tasdid di atasnya jadi madda. Oke. Nomor 10, Rasulullah SAW mengajarkan kita dalam bersuci yaitu dengan cara berwudu. Jadi Rasulullah ngajarin kita wudu supaya kita tetap suci, bersih dari hadas dan najis. Oke, baiklah teman-teman semua, terima kasih atas segala perhatian. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Kalau kalian suka dengan videonya silakan kalian pencet tombol like. Kalau sekiranya bermanfaat boleh kalian share ke teman-teman yang lain. Dan jangan lupa bagi yang belum mensubscribe ya, dan jangan lupa bagi yang belum subscribe channel Guru Madrasah Keren, silakan kalian tekan tombol warna merahnya ya, dan nyalakan notifikasi supaya mungkin nanti ada video-video yang lebih baik yang bermanfaat bisa kalian tonton. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.